Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani kaum muslimin, muslimat, as-shaimin, as-shaimat yang mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Khair ya? Alhamdulillah. Karena semuanya puasa, tidak disiapkan sarapan sama DKM ya. Masya Allah. Belum dimasak. Tapi buka bersama insyaallah ya. Alhamdulillah. Sebenarnya secara sederhana puasa ini Pak merubah sistem saja, mengakhirkan makan siang. Jadi kalau ada orang tidak kuat puasa, bilang dirubah saja sedikit waktu makan siangnya, karena makan paginya makan, ya kan? Kapan makan paginya? Sebelum subuh. Biasanya setelah subuh dimajukan sedikit. Makan siangnya biasa siang diundur ke sore, dan makan malam makan juga. Artinya tidak ada masalah sebenarnya. Dan di hari ke-10 ini alhamdulillah kita sudah terbiasa lapar, ya kan? Ada santri bilang sekarang sudah terbiasa Ustaz, tidak terlalu sibuk kita dengan sahur. Hari pertama itu semua 4 sehat 5 sempurna harus, takut mati. Kalau tidak sahur mati. Berlalu 1 pekan, ini 10 pertama alhamdulillah cukup air putih, kurma beberapa biji, sudah tidak mati juga 10 hari. Ini bisa menjadi pendekatan psikologi untuk yang takut puasa ya. Sebenarnya secara singkat ya, di samping hikmah yang besar dan jaminan takwa dari Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia merubah pola makan saja. Yang biasa setelah sholat subuh dimajukan, karena ada keberkahan di sarapan. Siapa yang jamin berkah di sarapan? Nabi bilang tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, berkah. Makan siangnya diundur sedikit ke sore hari, dan makan malamnya makan ya tetap Masya Allah. Atau yang biasa 3 kali sehari dikurangi jadi 2 kali sehari, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari ke-10 ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya untuk kita seluruh aktivitas ibadah Ramadan. Ada satu nasihat penting, jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita sendiri, karena syaitan sudah dibelenggu ya, sudah diborgol. Terkadang kita masih mengikuti hawa nafsu. Makanya di antara muqaddimah yang sering dibaca, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari jeleknya hawa nafsu kita dan dari buruknya amal-amal perbuatan kita. Sejatinya kita sedang berhadapan dengan pilihan diri kita sendiri.
Dan inilah tarbiyah rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di antara bisikan, terkadang kita merasa hebat, merasa mampu, ya. Wah, muda aja puasa, ternyata hidup juga tanpa sahur ternyata, dan seterusnya. Kita lupa bahwa semua ini bisa kita lakukan karena masih ada nikmat Allah sama kita. Sekiranya Allah cabut nikmat, sehat saja dicabut, keteteran kita Pak, terseok-seok, ya, kita menjalankan ibadah Ramadaniyah. Falhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang memberikan fasilitas kepada kita berupa kesehatan, afiat, yang dengannya kita mewujudkan ubudiyah, tauhid kita kepada Rabbul Alamin. Jamaah sekalian, tadi malam menjelang salat tarawih kita sudah membuka kajian berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Karena bosi ya, hujan tadi malam, banyak yang terhalang, mungkin kita murajaah sedikit. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad yang kami bacakan di muqaddimah tadi mengatakan dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, penuh berkah. Ini sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala lengketkan ya kepada Al-Quran, bahwa dia adalah kitabun mubarak. Dan di antara makna berkah yang sering kita kaji adalah al-khairul katsirud daimul ladzi la yanqati'. Kebaikan yang banyak, bersifat terus-menerus dan tidak ada habisnya. Itulah berkah. Makanya di antara keberkahan Quran, dia adalah satu-satunya ibadah yang kita laksanakan di dunia ini sampai di surga nanti. Di surga nanti Pak, tidak ada lagi sholat, tidak ada puasa, ya, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada ibadah di surga itu. Istirahat total, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya, muridnya heran-heran, ya Imam, saya tidak pernah lihat engkau, kita tidak pernah lihat engkau istirahat. Kapan kamu istirahat? Apa kata Al-Imam? Astarih indama wada'tu qadami fil jannah. Saya akan istirahat kalau saya sudah letakkan kakiku di surga. Masya Allah. Itulah istirahat yang hakiki, ya, irtiyah. Pertemuan sebelumnya sudah kita contohkan cara duduknya kan. Nah, saya lihat di YouTube malu sendiri saya cara duduknya, karena tidak pantas di dunia. Nanti di surga Pak, muttaqiin, ya, duduk santai-santai, tidak lihat matahari, semua sejuk, Masya Allah. Nah, berkaitan dengan berkah tadi kita katakan kitabun mubarak, kata Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Quran itu sampai kita masuk ke dalam surga. Apa kata malaikat penjaga surga kepada kita nanti insyaallah taala, dan kita berhusnuzan kepada Allah ya. Kata malaikat setelah mengucapkan salam, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Alhamdulillah, selamat kalian menjadi penduduk surga. Selamat atas kesabaran kalian di dunia. Ya, ini adalah tempat terbaik untuk kalian. Fa yuqalu li sahibil Quran, kepada orang yang punya Quran, orang yang hidupnya berquran. Ya, tidak sekedar dihafal, tapi Quran itu mewarnai, ya, dan menjadi pola hidupnya. Ya. Quran yang berjalan dalam kehidupan. Dikatakan kepada sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Ahli Quran, na'am, taib. Iqra, baca Quran. Jadi Quran ini Pak akan kita baca di dunia dan di pintu surga nanti. Sambil jalan itu baca Quran. Masya Allah. Kemudian wartaqi, dan naik terus. Naik terus.
Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW, surga itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi adalah surga apa? Al-Firdaus. Makanya Nabi bilang, kalau kau minta surga, minta Firdaus. Karena itu surga tertinggi. Di atasnya Arsyur Rahman, arasnya singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca Qur'anmu di surga dengan tartil sebagaimana engkau tartilkan dulu di dunia. Nah, ini Pak, motivasi untuk kita juga memperbaiki bacaan Quran kita, karena bacaan kita di dunia itu bacaan kita di akhirat. Kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena istanamu nanti, surgamu, jannahmu berada pada posisi ayat terakhir yang kau baca. Ayat terakhir yang kau baca. Nah, maka para ulama menjelaskan di sinilah di antara fungsi hafalan Quran. Siapa yang banyak hafalannya biidznillahi ta'ala semakin tinggi derajat surganya. Dan Nabi SAW selalu memotivasi kita untuk memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi. Tidak pernah Nabi bilang, kalau minta surga ya, kalau tidak bisa tinggi-tinggi ya di kaki 5 aja, ya, di emperan saja, di beranda-beranda. Tidak pernah Pak. Tidak ada riwayat yang mengatakan kalau minta surga yang penting masuk. Tidak ada yang penting. Karena beda itu, hampir gol, ya, dengan hampir tidak gol. Wah, beda betul. Ya kan? Kita tidak mau juga masuk surga yang kata Nabi SAW di bawah-bawah itu. Coba tadi kata Nabi, idza sa'altumullahal jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau minta surga, kata Nabi, minta yang paling tinggi, agar semangat kita juga tinggi. Ini gambaran keberkahan Al-Quran. Makanya Pak, mumpung kita di Ramadan ini, baca Quran, ya, karena inilah ibadah yang akan insyaallah ta'ala mengantarkan kita ke surganya. Dia satu-satunya ibadah yang kita lakukan di dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya apa? Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburi ayatihi, ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang cerdas, ya, bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Berarti Pak, orang yang berquran itu orang yang mentadabburinya dan orang yang cerdas. Dan Islam, agama ilmu, tercermin dari wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menggambarkan bahwa Allah menginginkan kepada kaum muslimin itu menjadi orang-orang yang cerdas, ya, ulul albab, ulin nuha, ya, apalagi wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Tidak ada sifat untuk orang muslim itu duduk-duduk bermalas-malasan, tidak belajar, tidak membaca. Tidak ada. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala nasihati kita dalam Quran, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku, kata Allah, benar-benar memberikan nasihat kepadamu, ya, agar jangan sampai engkau menjadi orang yang bodoh. Allah tidak menghendaki kita jadi orang bodoh. Ayat ini kalau asbabun nuzulnya kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya kan? Tapi al-ibratu, ya, bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, selalu ada pelajaran dalam Quran. Tidak hanya untuk Nabi Nuh, tapi untuk yang membaca Quran. Oh, muslim, muslim. Beriman, mukmin, mukmin. Berarti jangan jadi orang bodoh. Itulah tarbiyah, pendidikan, pengkaderan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, jamaah sekalian, kita bisa mengambil satu hikmah dari muqaddimah ini, bahwa Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi. Apa itu tadabbur? Kita sudah jelaskan tadi malam bahwa tadabbur adalah tafakkur, ya,
memikirkan ila a'maqi dalalat lil wusul ilal murad, memikirkan secara mendalam, menerawang makna, ya, sampai masuk kepada intisari dari sesuatu yang kita tadabburi. Maka secara istilah tadabbur Quran bermakna at-tafakkur wa ta'ammul fi ayatil Quran min ajlil fahmi wal amali bih. Tadabbur adalah memikirkan, ya, ayat-ayat Al-Quran, mencermati, menikmati, ya, meneliti makna-makna Quran dengan tujuan untuk memahaminya, min ajlil faham, untuk memahaminya, wal amali bih, dan mengamalkan Quran. Karena ada orang mentadabburi Quran, Pak, dengan tujuan mencari celahnya Quran, mencari apa? Kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Al-Quran. Dan mereka tidak akan pernah mampu. Nah, ini makna dari tadabbur Quran. Jamaah subuh yang berbahagia, ada satu kitab menarik ditulis oleh salah seorang doktor di kampus di Arab Saudi, Fadilatul Syekh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim, Ustadzul Quran, ya, guru besar Al-Quran wa ulumu di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, Jamiatul Imam, pusatnya Libya. Ada Libya di Jakarta, ini pusatnya di Riyadh, memberikan sebuah pengantar kepada kita berkaitan dengan fungsi dan bagaimana seharusnya kita mentadabburi Al-Quran. Ada tanda yang harus kita pahami jamaah sekalian. Beliau kasih satu rumus, bisa kita tuliskan di sini. 10 kunci ini, 10 kunci tadabbur Al-Quran tergambar dalam kaidah. Kalau kita kuasai, sering kita bertanya setelah mengetahui makna tadabbur, bagaimana caranya kita mentadabburi Al-Quran? Bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran? Maka Fadilatul Syekh mengatakan ada 10 kaidah. Ada 10 kunci tadabbur Al-Quran. Kita hafalkan kaidahnya, li islahin tartaji. Li islahin tartaji. Yang pertama ini huruf lam. Ini adalah simbol dari qalbun. Apa arti qalbun? Hati. Kemudian hamzah. Hamzah. Yang kedua ini adalah ahdaf. Apa ahdaf? Tujuan. Kita jelaskan satu persatu. Kemudian sad, ini salatun. Kemudian alif, ini bermakna usbu'. Apa itu usbu'? Pekan. Kemudian ha, hifdzun. Apa itu hifdzun?
Kemudian ta ini tikrar. Apa itu tikrar? Mengulang, diulang. Kemudian ra, rabtun. Rabtun artinya pengikat, diikat. Kemudian ada ta lagi. Kemudian ada 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Islahin 1, 2, 3, 4, 5. Lamnya belum ya? Oh ini lamnya belum. Lamnya lailun. Apa artinya lailun? Malam. Ini usbur, pekan. Kemudian hifdzun, ini ya yang ke-6, dihafalkan. Yang ke-7 tikrar, yang ke-8 rabtun, yang ke-9 tartil, dan yang terakhir jahrun. 10 kaidah, insyaallah kita ambil beberapa di antaranya. Qalbun ini tentang hati, bahwa tadabbur Quran itu berkaitan dengan hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Quran? Kok tidak bisa mentadabburi Quran? Kata Allah, am 'ala qulubin aqfaluha. Jangan-jangan di dalam hati mereka, jangan-jangan hati mereka itu ada gemboknya, dikunci. Jadi quflun, gembok. Kata Allah Subhanahu wa taala, am 'ala qulubin aqfaluha. Jangan-jangan hati mereka terkunci. Maka penting untuk kita mentadabburi Al-Quran, jamaah subuh yang berbahagia, memastikan hati kita hadir dalam membaca Quran. Dan hati ini ada 2 fungsinya yang bisa ada 2 keterangan penting tentang hati untuk tadabbur Quran. Yang pertama berkaitan dengan hati sebagai fungsi akal. Kadang orang bertanya, di mana akalmu? Nunjuk kepala kan? Padahal Allah menghadirkan hati sebagai alat untuk memikirkan. Sekali lagi, hati ini adalah alat untuk kita bertafakkur. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keterangan ya di dalam Al-Qur'an? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu. Tentang fikih, tentang pemahaman, kami jadikan di atas hati-hati orang-orang kafir itu ya karat, hatinya berkarat. Bayangkan Pak, tadi ada gembok terkunci, Allah juga pakai istilah apa? Karat untuk hati. Maka mereka tidak mampu memikirkan ayat-ayat yang kami turunkan. Na'udzubillah. Ini penting untuk kita pastikan agar hati kita tidak laisa alaihi ghishawah, ya, kalau bahasa Quran ghishawah. Na'udzubillah. Kemudian penting juga untuk kita pahami tentang hati, al-qalbu biyadillah. Hati ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gambar skemanya Pak, tentang hati ini Quran, ini manusia atau hati manusia. Di sini ada Allah. Karena Allah yang memegang ya hati manusia. Ini hati ya. Hati dan manusia kita katakan al-qalbu biyadillah. Maka orang yang hatinya tersambung sama Allah,
dia akan mudah untuk mentadabburi Quran. Tapi orang yang hatinya tidak ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan sulit sekali untuk mentadabburi Quran. Baca berkali-kali, khatam berkali-kali, lewat begitu saja. Na'udzubillah. Maka pastikan ada sambungan kita dengan Allah, sang pemilik hati, agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Nah, karena kapan ini terputus? Ya, kapan ini terputus? Wallahi kita tidak mampu mentadabburi Quran. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, banyak orang baca Quran tapi tidak melewati kerongkongannya, tidak nuzul Quran ke dalam hatinya, terputus sampai di sini saja, di lidah, paling jauh sampai ke aqsal halq, ya, tempat keluarnya hamzah dan ha, tidak lebih dari itu kata Nabi SAW. Padahal Quran ini harus nuzul, harus turun, merasuk ke dalam hati kita. Ini kaidah pertama, jamaah sekalian. Tentu kajian beliau panjang, tapi kita cukupkan sampai di sini tentang hati. Maka kita minta kepada Allah, ya, hati yang senantiasa hidup, ya, dengan tadabburul Quran. Yang kedua tentang ahdaf, ya, tujuan kita dalam membaca Quran, agar bacaan Quran kita ini jamaah sekalian bisa bermakna, ya, kita harus mengetahui tujuan dari membaca Al-Quran. Siapa yang tidak mengetahui tujuan membaca Quran, maka sulit untuknya mentadabburi Al-Quran. Fadilatul Syekh memberikan kaidah lagi tujuan dalam membaca Quran. Beliau merangkumnya dalam satu istilah, thamma sya''a. Thamma sya''a. Apa itu thamma sya''a? Ini tentang ahdaf, tujuan. Thamma sya''a. Tha min syin dan ain, double ain. Fa yang pertama adalah thawab. Ini tujuan pertama kita dalam membaca Quran. Thawab. Apa itu thawab? Pahala. Pastikan baca Quran tujuannya dapat pahala. Dan ini Pak, Masya Allah, satu-satunya kitab yang setiap hurufnya ada 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan, ya kan? Kata Nabi SAW, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Berarti di alif lam mim sudah ada 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa itu? 19, 190. Bagaimana kalau kita baca sampai Al-Baqarah, Al-Imran, hitung sampai An-Nas, ya. Ada dulu terjemah lafziyah itu dipotong-potong, itu per kata, belum dipotong per huruf. Ya, Masya Allah, menggambarkan thawab ini harus kita dapatkan. Yang kedua, thamma, huruf mim adalah munajat. Jadi baca Quran itu ada munajatnya. Apa munajat? Berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ada kan dalam Quran. Dan doa-doa yang lain. Jadi kalau dapat doa dalam Quran, pastikan kita berdoa. Atau sebagaimana dicontohkan para sahabat, ya, Nabi dan para sahabat, ketika membaca ayat-ayat surga, minta sama Allah. Minta sama Allah. Kalau kita baca innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, dan seterusnya, kenikmatan-kenikmatan surga yang tergambar dalam Quran tadi, minta Allahumma inni as'alukal jannah. Kapan kita menikmati munajat dalam tujuan baca Quran, kita akan mentadabburinya.
atau melewati ayat-ayat tentang neraka jahanam, ya. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Berkata penduduk neraka kepada penduduk surga, karena nanti ada hiwar, Pak. Ada hiwar. Penduduk neraka bilang, wahai penduduk surga, bagi untuk kami air yang Allah berikan kepada kalian. Kata penduduk surga, enggak, Allah haramkan untuk kalian. Minta sama Allah pada ayat seperti itu, ya Allah, jangan masukkan saya ke dalam neraka. Atau ketika membaca ayat tentang minumnya mereka itu adalah sadid. Apa itu sadid? Mohon maaf, akramakumullah, nanah. Nanah. Kita tahu semua nanah. Ya. Jangan dicoba, Pak, ya. Tapi saya mau gambarkan saja. Kalau ada yang luka dan bernanah, coba ya, tabik-tabik minta 1 sendok. Ya. Taruh 1 sendok. Lihat, Pak. Tidak usah diminum. Batal puasanya. Maksudnya apa? Perhatikan itu. 1 sendok atau 1 ujung sendok saja, luar biasa, na'udzubillah. Itu diminumkan. Bagaimana kalau Allah katakan kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Na'udzubillah. Dalam neraka yang menyala-nyala tadi, ya, ada yang mau meloloskan diri. Dia lihat kayak ada jalan, kayak ada tulisan exit di sana itu. Dia dibiarkan, Pak, sama Allah, biarkan dia. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali dia berusaha untuk keluar dari neraka, u'idu fiha, ditarik lagi. Bagaimana kalau kita mau keluar nyelonong, ditewak, ya, ditaruh, balik lagi, baru dikata-katai, dzuqu adzaban nar, rasakan api neraka ini. Na'udzubillah. Belum yang disetrika dan seterusnya. Waliyadzubillah. Yang paling rendah kan pakai sendal, pakai alas kaki, telapak kaki yang injak, otak yang mendidih. Na'udzubillah. 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 Melewati ayat-ayat seperti ini, munajat, ya, minta sama Allah. Jangan lewat baca ayat neraka, ketawa-ketawa sama temannya sambil ngaji. Tidak ada tadabbur di sana. Berikutnya asyin, thumma sya'a. Huruf shin ini adalah syifa. Apa itu syifa? Syifa, kesembuhan. Jadi tujuan baca Quran adalah mendapatkan syifa, kesembuhan, bukan obat. Ada orang terjemahkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, bukan obat. Quran, mohon maaf, bukan obat. Karena kalau obat bisa cocok, bisa tidak. Ya. Konsekuensi dari obat itu, kalau bilang ini obat mujarrab. Apa artinya mujarrab? Obat mujarrab, ya. Pernah dites dan bagus. Ya. Belum tentu. Berapa obat sakit kepala? Macam-macam kan? Kenapa? Karena ada yang minum A tidak mempan, harus C, B. Apa ini? P. B tidak bisa. Saya kalau sakit kepala C, coto. Obatnya coto. Ya kan? Quran bukan obat. Karena kalau obat nanti ada yang bilang, tidak cocok saya obat ini. Tidak. Quran itu syifa, yang dicari orang kalau sakit, yaitu kesembuhan. Maka baca Quran untuk kesembuhan, baik penyakit hati maupun penyakit badan. Dalam riwayat dikatakan Nabi SAW pernah mendapati Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha diobati oleh seorang muslimah, sahabiyah. Ada sahabiyah, tabibah, datang ke kamar Nabi SAW mengobati Aisyah radhiyallahu anha. Nabi masuk. Kata Nabi, alijiha bil Quran. Obati dia dengan Quran. Masya Allah.
obati dia dengan Quran. Apalagi penyakit hati, dan ini memang nutrisi hati. Maka baca Quran dengan tujuan mendapatkan kesembuhan. Insyaallah bisa ya. Kalau ini kita hadirkan ya, wah ini gelisah, ini gundah, ini baca Quran, baca Quran. Saya ingat dulu, tentu kita semua sudah punya pengalaman ya, tentunya orang-orang tua kami dengan Quran ini. Ada yang ruqyah, ya kan? Ada yang macam-macam. Ya. Kalau yang Allah pernah bukakan untuk kami 2018 kalau tidak salah, 2019 sebelum COVID itu, ada santri baru, masya Allah, sudah 2 hari tidak bisa buang air kecil, tidak lancar buang air kecil. Ba'da Isya itu sekitar jam 9 lewat, diantar temannya ke rumah. Ketok-ketok pintu, darurat sekali. Kenapa? La yastati'ul baul ya Ustaz. Tidak bisa buang air kecil. Oh, bisa tapi sakit sekali. Wah, kasihan. Langsung kita ambilkan air, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, minum. Belum habis 1 gelas Pak, langsung ke samping rumah. Saya bilang jangan di situ, tidak kuat sudah Ustaz. Alhamdulillah lancar keluar. Tentunya Allah Subhanahu wa taala membuka untuk kita banyak lagi ya pengalaman-pengalaman tentang istishfa bil Quran. Dan Nabi SAW contohkan. Kemudian al-ain yang pertama, sya'ah adalah ilmun. Kita baca Quran dengan tujuan mendapatkan ilmu. Dan ain yang kedua adalah amal, untuk kita mendapatkan amal soleh. Kapan kita membaca Quran dengan tujuan ini? InsyaAllah ta'ala akan tercapai tadabburul Quran. Akan tercapai tadabburul Quran. Yang ketiga, jamaah sekalian, salatun atau al-qiyamu bil Quran. Hendaknya Al-Quran ini dibaca dalam salat kita. Ya, al-qiyamu bil Quran. Menarik untuk kita praktekkan dalam hidup, khususnya dalam salat fardiyah, salat kesendirian kita, dalam kondisi sendiri. Ya, baik itu qiyamul lail ketika tidak berjamaah atau di salat-salat nawafil. Ya, kadang kita Pak menunggu salat zuhur. Mohon maaf, menunggu sholat zuhur, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, sepanjang tahun. Itu terus ya. Sesekali kalau kita baca Quran, ambil satu ayat, tadabburi. Tadi malam kita contohkan, dan ini dilakukan oleh para salafus saleh juga ya. Dan Nabi SAW mencontohkannya sebagai teladan terbaik. Dalam satu riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wallahu ta'ala alam, satu dari anggota keluarga beliau, dan dalam riwayat sahabat-sahabat Nabi SAW, mendapati Nabi melaksanakan qiyamul lail, membaca satu ayat diulang-ulang ya, sampai menjelang sholat subuh. Ini juga masuk dalam kunci tikrar ya, yang nomor 7, tikrar, mengulang. Apa yang Nabi baca? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, beliau baca ayat itu dan diulang-ulang dalam salat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka hambamu juga ya Allah. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, engkau adalah maha bijak, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Mungkin kita dapat satu ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, ayat ini dibaca dalam salat, ditadabburi. Karena bacaan dalam salat insyaallah taala adalah bacaan yang tumakninah. Kita dengannya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian, yang berikutnya adalah lailun. Ya. Membaca Quran ana al-lailu atrafan nahar. Bisa dua-duanya, bisa di siang hari, bisa di malam hari. Namun untuk mentadabburi Quran diutamakan waktu membaca Quran di malam hari. Nah, jadi kalau ditanya waktu yang mufaddal, waktu yang paling utama untuk kita membaca Quran adalah di malam hari. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila dalam surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ada 3 amalan di malam hari, jemaah sekalian. 3 amalan di malam hari. Kalau malam tiba, ya, di samping berzikir sebelum beristirahat, kemudian qiyam disebut dengan tahajud, dan tahajud ini harus tidur dulu, ya. Apa bedanya tarawih dengan tahajud? Sama-sama qiyamul Ramadan, ya kan? Masuk dalam kategori hadis Nabi SAW, man qama ramadana, siapa yang menegakkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi tarawih itu dilakukan di awal waktu sebelum tidur. Adapun tahajud, ini yang istimewa, karena di saat enak-enaknya tidur, ya kan? Di saat nyenyak-nyenyaknya tidur, empuk-empuknya kasur, bantal, harus terjaga dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Ini amalan kedua di malam hari. Kemudian yang ketiga, tilawatul Quran. Baik di dalam salat ataupun duduk baca Quran, tadabburi. Insyaallah taala ini bisa kita rasakan nikmatnya tadabbur Quran. Karena itu jaminan asyaddu wata'an, lebih menghujam kata Allah baca Quran di malam hari itu. Wa aqwamu qila, dan bacaan pada malam hari itu lebih teduh, lebih sejuk, ya kan? Dibandingkan dengan innalaka fin nahari sabhan tawila. Kalau sudah masuk waktu siang, sibuk kemana-kemana. Ini berkaitan dengan lailun. Yang kelima, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Usbu'. Usbu' itu adalah pekan. Berkaitan dengan pekan atau satu Jumat, ya, satu pekan adalah waktu yang menurut Syekh cukup untuk kita mentadabburi Quran dalam kurun waktu satu pekan. Jangan kurang dari itu kalau kita niat untuk khatamkan Quran. Bahkan Nabi SAW melarang di luar Ramadan, ya, di luar waktu-waktu mufaddal seperti Ramadan, jangan khatamkan Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau ada yang baca Quran kurang dari 3 hari sudah khatam, itu akan membaca dan tidak ada tadabbur. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi waktu yang menarik untuk kita bagi Quran kepada satu pekan. Ada penjelasan menarik ketika kami belajar buku ini. Ustadz, bagaimana kalau tidak khatam dalam satu pekan? Berarti usbu'an. 2 pekan berarti. 3 pekan, 4 pekan, ya. Usahakan ada interval waktu yang kita memang di batas waktu tertentu menuntaskan khatam Quran. Dan menarik, Pak, silahkan dibuktikan. Terkadang meski sudah dibaca berkali-kali, ada saja ilham dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita, tadi berbicara tentang hati pertama, hati kita tiba-tiba ditetapkan pada satu ayat yang enak sekali kita baca. Sampai ada istilah, kemana saya selama ini kok baru baca ayat ini? Kayak baru turun ayat ini. Ya, yang punya interaksi dengan tilawah Quran, tadabbur, pasti sering mendapati.
tiba-tiba tertarik dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik, berbuat ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Ya Allah, ternyata kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu juga yang harus kita berikan kepada orang lain. Atau dalam istilah yang lain, Allah sudah buat baik kepada kita, kalau kita buat jahat kepada orang lain. Dan masih banyak ya ayat-ayat yang tiba-tiba kita dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ayat tersebut untuk kita tadabburi. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi penguat bagi kita berkaitan dengan usbu. Selanjutnya kami jelaskan secara cepat saja. Tikrar yaitu diulang. Satu ayat diulang. Ya, satu ayat kalau kita dapati diulang ayat tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian jamaah sekalian, rabtun yaitu mengikat, ya, mengikat Al-Qur'an. Apa maksudnya mengikat? Mengaitkan ayat. Oh, ada kisah Nabi Musa alaihi salam di surat Al-Baqarah, ya kan? Dan Nabi Musa ini Pak spesial. Di awal Quran ada kisahnya, di tengah Quran ada kisahnya, sampai di juz 30 juga ada kisahnya. Kita robot, kita ikat, kita kaitkan, kita silsilahkan, buat rantai yang terikat. Oh, ada di sana kisahnya. Coba apa korelasi kisah ini dengan surat sebelumnya? Atau rabtul ayat antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Nah, ini cara bentuk rabtul. Atau tadabbur yang paling mudah di bulan Ramadan ini, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagaimana cara rabatnya? Kenapa takwa? Pikirkan itu. Kenapa takwa menjadi tujuan dari puasa Ramadan? Cari semua fawaid takwa yang ada dalam Quran. Misalnya, kita dapat kata takwa pertama di surat apa? Al-Baqarah. Apa Allah katakan? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oh, ini ada takwa di sini. Itu diikat. Oh, berarti la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa adalah agar kalian mendapatkan hidayah Quran, petunjuk Quran. Karena Allah tidak main-main, Pak. Di awal surat Al-Baqarah Allah katakan, inilah Alkitab, Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran dibaca tapi tidak mendapatkan petunjuk Quran, muhasabah. Jangan-jangan belum nyambung, karena kita bukan orang yang bertakwa sehingga tidak mampu mendapatkan hidayah Quran. Karena Allah tadi khususkan kan, hudal lil muttaqin. Oh, ternyata hidayah Quran ini Allah bukakan untuk orang bertakwa. Berarti diwajibkan puasa la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan hidayah Quran. Begitu cara robot, ya, mengikat. Atau ketika Allah katakan tadi, innalil muttaqina mafaza, untuk orang-orang yang bertakwa surga tempat kemenangan, hadaiqa wa a'naba, ya, kebun-kebun dan seterusnya. Oh, ini yang Allah janjikan untuk orang bertakwa, maka kita disuruh puasa untuk mendapatkan itu. Dan masih banyak lagi ya cara kita merobot ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian tartil, membaca dengan tartil. Apa itu tartil? Makharijul huruf, tajwidul huruf, wa ma'rifatul wuquf. Kita baca Quran dengan mentajwidkan huruf-hurufnya
dan kita tahu di mana kita stop dan bagaimana cara kita memulai. Nah, paling tidak ini definisi singkat tentang tartil. Atau secara sederhana, baca dengan baik. Jangan baca Quran mohon maaf ya, dari kali kita ulang tidak ada, atau mode silent. Ya, bacanya itu silent ya, tidak mau ganggu orang. Satu juz sudah khatam, sudah mana? Silent. Tidak bisa tadabbur Quran kalau begitu. Tidak bisa tadabbur Quran. Justru tadabbur Quran itu ada pada yang ke-10, jahrun. Apa itu jahrun? Dikeluarkan suaranya. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golonganku, kata Nabi SAW, orang yang tidak mengindahkan suaranya. Bukan suara dalam, suara namanya suara keluar, ya, dikeluarkan. Coba lihat tentang tadabbur Quran tentang jahar ini. Ada dua model. Yang pertama, Nabi jalan melewati Abu Bakar yang sedang sholat. Nabi begini, baca Quran. Kemudian lewat di Umar, kaget Nabi, ini juga baca Quran. Dipanggil keduanya, saya tadi dapat kau baca Quran wahai Abu Bakar. Naam ya Rasulullah. Umar juga. Ya. Abu Bakar kecil betul suaranya, kata Nabi, kecil betul suaranya. Kata Abu Bakar, saya takut ganggu orang. Umar, besar betul suaramu wahai Umar radhiyallahu anhu, besar betul. Apa kata Umar? Ada riwayatnya Pak. Kata Umar, saya mau takuti memang setan supaya pergi. supaya lari itu setan, makanya ku angkat suaraku. Definisi jahar menurut Nabi apa? Ya Abu Bakar, irfa qalilan. Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu. Wa Umar, akhfid. Umar, rendahkan suaramu. Tawazun, jahar. Bahkan dalam jahar dikatakan paling tidak bacaan kita bisa didengar oleh telinga kita. Bacaan kita bisa didengar oleh telinga kita. Dan tentang jahar, para sahabat menjadi saksi. Dikatakan Nabi kalau sholat malam di rumahnya beliau, kan rumah beliau bergandengan ya dengan masjid Nabi ya, masjid beliau. Semoga Allah sampaikan kita ke sana ya, di Masjid Nabawi. Kata para sahabat, kalau Nabi sudah sholat malam itu kita tahu karena suaranya terdengar dari dalam kamar. Oh, Nabi lagi baca Quran dalam rumahnya, sementara sahabat di Masjid Nabawi. Jadi kedengaran. Bahkan kalau ada orang mau talaqi Quran, mau hafalkan Quran, dekat-dekat di pintu rumahnya Nabi, kedengaran, jahrun, dikeluarkan suaranya. Ini cara kita dalam mentadabburi Quran. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini mungkin atau di pertemuan berikutnya kita bisa ambil beberapa ayat contoh untuk kita tadabburi ya, dan bagaimana para salafus saleh mentadabburi. Menarik Pak ya. Ibnu Qayyim rahimahullah punya ayat andalan, dia tadabburi terus ya. Banyak Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, ada ayat yang dia tadabburi. Murid-muridnya mengatakan malam itu dia baca sampai subuh ayat itu. Masya Allah. Kita juga bisa, karena mungkin cuma ayat itu yang kita hafal. Ya kan? Tapi tidak apa-apa. Wah, tadabburi. Qul huwallahu ahad. Tadabburi ya, tadabburi dengan penuh kenikmatan. Bisa juga nanti ada pengalaman mungkin ya dari jamaah, Ustaz saya punya ayat ini menarik. Bisa ya, nanti sampaikan apa tadabburnya, apa pengaruhnya ya dalam kehidupan, dan ajarkan kita bagaimana menikmati ayat tersebut. Karena, dan kita tutup dengan ini, Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Quran ya,
Fa innal Qur'ana ma'dubatullah. Ya, baca Quran. Karena Quran ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita baca Quran itu dinikmati, Pak. Ya, Masya Allah, dinikmati. Ya, bacaan Qurannya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat untuk terus membaca Quran dan mentadabburinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang hatinya hidup, yaitu hati yang senantiasa mentadabburi Quran, tidak sebaliknya. Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hati yang terkunci. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.